Gua ini dulu deh, matiin lampu. Bagus sih, kayak mendingan begini nggak sih? Enggak ya? Itu enggak? Maksudnya biar gelap aja, gini aja. Mendingan tadi. Gelapin lagi. Gini aja berarti ya. Gini aja. Tadi udah gue kesel banget dah. Gue ketekan lampu, guys. Enaknya semana ya lampu? Gue matiin lah. Kegelapan bang, gue balik lagi lah. Nggak jelas banget bocah. Merah bro muka gue, gokil, kayak habis direbus. Hidupin TV, kalau TV-nya tiba-tiba hidup kan serem. Oh iya juga. Lu dari tadi ngerjain gue ya? Dari tadi gue ada aja kerjaannya berak lah. Kesempatan kali ini aku akan berbagi kisah horor yang berkaitan dengan kematian seseorang, dan mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi yang mendengar cerita ini agar berhati-hati dalam berucap. Tadi dulu nih, ini sebelum kita lanjut gue rada ini. Apa yang terjadi gitu? Dia ngomong sembarangan, dia godain istrinya orang terus dipukulin meninggal. Gimana? Di tengah perjalanan aku samar melihat ramai orang di suatu rumah. Setelah cukup dekat, aku baru sadar kalau ada bendera kuning yang terpasang tanpa logo beringin. Oh, tanpa logo beringin. Baru pengen bilang Golkar. Tanpa sadar aku berucap innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, ternyata ada orang meninggal. Semoga sih nggak ikut numpang di motor. Kan lo innalillahi wa inna ilaihi rojiun cukup nih, segini nih. Nah, segini aja cukup gitu, nggak usah ada tambah-tambahan ini. Oh, ini awal mula kesalahannya adalah gini men. Dia ngomong kayak gini. Ya Allah, ternyata ada orang meninggal. Semoga sih gak ikut numpang di motor. Harusnya kan di spasi motor itu. Itu yang ngebikin perkaranya jadi susah men. Makhluk ini tidak terima. Orang ini tidak terima. Di motor itu dipisah di-nya. Di rumah orangnya meninggal, semerbak tercium bau khas jamu godok yang menggelitik kencang di hidung, dan seketika jok belakang terasa berat serta ban belakang terasa selip padahal tidak kempes maupun bocor. Dalam hati berucap, ya ampun, tolong jangan ngikut ya, nanti aku doain kok. Iya, kepepet. Orang tuh kadang berdoa kalau udah kepepet doang ya. Persis. Aku, which is Holid, Ivan, Dani, Helmi, masnya Helmi. Maaf nyebutnya gitu karena belum tahu namanya. Iya Allah. Dika, Husen, Oki, Yoga, dan dua cewek itu, yaitu Tia dan Dila. Kedua cewek itu teman saya, kenalan dari online, dan memang belum pernah ketemu sama sekali. Kok bisa? Internet tuh adalah sebuah tempat yang seluas dan semenakutkan itu loh. Kok bisa lu kagak pernah ketemu, tahu-tahu ngajakin naik gunung? Anak orang ini bro. Nggak, intinya mereka semua udah bareng-bareng nih. Nah, mereka semua udah bareng-bareng menuju base camp bersama-sama. Udah. Langsung kita mulai ke pendakian. Panjang juga ya dari Kita mulailah pendakian dengan posisi Helmi navigator, Ivan leader, diikuti saya, Dila, Tia, Dani, Yoga, Husen, Dika, dan masnya Helmi. Kasian banget masnya Helmi, ini gak punya nama, dikenal sebagai masnya Helmi. Akhirnya sampailah kami di pos 2. Nah, di situ kami sudah diberi pesan dari base camp, apabila sudah sampai di pos 2 ada percabangan 2 jalur. Kita ambil yang langsung naik dikarenakan apabila kami mengambil jalur landai, di situ jalurnya licin dan kalau kepleset bakal bahaya. Kita lanjut perjalanan. Tentunya jalurnya nanjak. Gue lagi menunggu ya seremnya di mana sih? Ini ladder panjang ya? Nanjak, nggak ada jalur landai, kalaupun ada itu cuma 20 meter. Jalur licin tersebut saya sempat terpleset tapi alhamdulillah baik-baik aja. Oke.
Mau dibawa kemana gue nih? Gue dari tadi terlalu fokus, Ben. Gue mau dibawa kemana ini? Ini kagak ada paragraf, kagak ada. Singkatnya, kita melanjutkan perjalanan lagi. Oke. Gimana sih? Di perjalanan, kita akan melalui jalur bebatuan dan kita harus fokus agar tidak terpeleset. Singkat cerita, sampailah kita di pos 3. Setelah itu masaklah kita. Seperti biasa, anak gunung menu utamanya adalah mie. Iya. Singkatnya, matanglah dan kami makan dan sholat. Gue sebagai mahasiswa sastra agak kesel lihat. Kebiasaan saya jika sudah selesai pasti saya akan tidur. Jangan ditiru ya. Iya. Singkatnya, saya sudah tidur duluan dibandingkan dengan yang lain. Di tendaku diisi aku, Oki, Ivan. Singkat cerita, bangunlah aku sekitar jam 5. Aku buka tenda dan udah melihat 3 orang masih terbangun, yaitu Husen, Dika, dan Dani. Mereka sedang memasak air untuk membuat kopi. Aku di situ join. Pagi di malam itu udaranya sangat dingin. Ini gue mulai ini beneran. Ini cerita serem kan, bukan cerita malam minggu kan? Ini bukan. Aku di situ langsung bergabung dengan mereka, tentunya menggunakan jaket untuk menghangatkan badan. Oke. Pagi dan malam di gunung udaranya dingin. Dianjurkan memakai jaket. Iya. Singkatnya, yang lain pun bangun. Kita masak lagi, nggak lupa foto-foto. Oke, ini gue penasaran sekarang endingnya seperti apa nih. Lanjutlah, kita melewati banyak jalur batu dan kita harus benar-benar fokus supaya nggak kepleset. Singkat cerita, kami bertemu di jalur percabangan lagi, yaitu jalur Mangli. Di situ kami bingung karena jalur ke atas bercabang. Lalu Helmi yang sudah berpengalaman tentunya akhirnya menemukan jalur untuk melanjutkan. Singkatnya, sampailah kami di pos 4. Aduh, gimana ini? Di pos 4 istirahat sebentar sambil foto. Setelah istirahat sebentar di pos 4 kami memutuskan untuk lanjut lagi. Jalur dari pos 4 menuju puncak adalah jalur paling menyiksa. Oh, intinya dia ke puncak, berhasil ke puncak ya. Intinya dia berhasil ke puncak nih. Wah, aku berhasil ke puncak, kita foto-foto tes gitu kan. Terus nih inti ceritanya nih kayaknya nih. Nah, di situ kami juga berpencar. Terdapat 2 rombongan. Rombongan pertama kembali dulu ke game ground untuk packing agar nantinya tidak terlalu lama. Dan rombongan kedua di belakang dengan saya. Sebenarnya saya di sini merepotkan mereka karena iya. Nah, di sini kesalahan kita. Flashback sebentar. Tadi di puncak sebenarnya kita kehabisan air untuk minum dan pendaki lain juga ternyata banyak yang sama. Nah, waktu kita turun kita bertemu dengan pendaki lain dan berusaha untuk minta sedikit air agar tidak dehidrasi. Drink baygon dari berita Yuri singkat. Pesan saja, jika kalian akan mau summit sebaiknya bawa minum yang banyak. Ya, tibalah kami di mata air, yaitu jalur batu sebelum pos 3. Ya. Dia udah turun. Enggak, dia udah turun. Dia udah berhasil turun ke pos 3, dia udah kembali ke tendanya. Oke. Nah, singkat cerita, gue bersingkat. Jadi ada orang naik gunung 11 orang, 9 orang cowok, 2 orang cewek. 2 orang ceweknya ini mereka baru kenal online, terus tiba-tiba langsung diajak naik gunung. Mereka akhirnya kenal-kenalan segala macam. Terus mereka bertemu di base camp pendakian. Mereka di base camp pendakian tuh kayak siang hari. Kemudian mereka menanjak ya dengan cerita-ceritanya sampai di puncak kayak sekitaran siang hari juga atau sore. Bukan berarti. So, kemudian mereka kembali ke ke tendanya mereka kurang lebih maghrib. Jadi kayak mereka menghabiskan cukup banyak waktu di gunung ya. Nah, kami memutuskan untuk istirahat untuk menunggu azan selesai berkumandang. Di situ kami minum kopi, makan jajan. Nah, ini dia seremnya. Ini dia dicari dari tadi. Nah, si Tia ini nggak tahu kenapa ngelamun sendiri. Dia waktu turun juga sering tidak mau istirahat dan memutuskan untuk lebih dahulu jalannya karena saya tidak tega. Kita juga istirahat, cuma sebentar agar bisa mengejar dia lagi. Lanjut saja, setelah azan maghrib selesai, kita melanjutkan perjalanan. Singkatnya, sampailah kami di pos 2. Nah, di situ Dani, Yoga, dan ada 2 orang lagi saya lupa. Mereka memutuskan untuk buang air kecil terlebih dahulu dan akhirnya kita istirahat sebentar.
Nah, waktu kita duduk, Dila duduk lumayan jauh dari kita. Dani dan Yoga udah kembali. Saat Dani mengarahkan lampu senter ke langit-langit pepohonan, nah di situ Dila langsung teriak dan dia ngomong, udah, jangan nyenterin atas lagi, aku takut. Nah, serem akhirnya. Aku balikin nih dunia gitu. Nah, di situ aku udah notice kalau dia lihat sesuatu, tapi yang lain masih bertanya kenapa dia bilang seperti itu. Tapi aku nggak mau bilang lah ke mereka karena itu adalah sebuah pantangan jika cerita di gunung. Singkatnya, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Singkatnya, sampailah kita di pos 1. Ini singkatnya, oke. Singkatnya, sampailah kita di pos 1. Saya itu thank you. Dan kita menunggu ojek. Waktu ojek datang, kita ke bawah bergantian. Saya memutuskan untuk naik nanti karena saya masih ingin menikmati suasana di gunung. Nah, setelah saya mencuci tangan dan kaki, saya meminta balsem lah buat meredakan rasa sakit. Dan tanpa penjelasan, bapak yang di situ menawarkan saya agar dia pijet. Bapak tersebut memang sudah ada sejak saya masuk ke base camp dan saya merasa seperti bapak tersebut memang sudah menunggu. Nah, waktu bapak memijat saya, dia berpesan, kan kamu masih muda, jangan pacaran dulu, fokus belajar. Lah, tiba-tiba kata-kata mutiara tuh. Setelah selesai dipijat, beliau langsung bilang, tadi kalian lewat batu besar enggak? Kita jawab iya, dan beliau bilang kalau itu adalah batu singa dan beliau langsung menunjukkan fotonya. Dia bilang kalau di situ ada sesajen, jangan disebut. Oh, nah beliau juga menyarankan agar saya bersih-bersih. Setelah bersih-bersih ternyata Tia sudah bertanya tentang penghuni gunung itu. Dia berkata kalau dia bertemu dengan wanita berbaju putih waktu dia melamun di tempat waktu istirahat maghrib. Nah, bapak pun menjelaskan ke dia tentang itu, tapi saya tidak mendengar dengan sesama. Nah, di situ saya menyela lah. Aku tanya ke Tia, waktu Dila teriak, dia pasti melihat sesuatu dan Tia membenarkan hal itu. Dan saya manggil si Dila karena setelah turun dia langsung pergi keluar base camp. Dan aku tanyalah tentang hal itu, katanya dia melihat topeng. Kayak topeng tapi matanya menyala berwarna merah. 50.000. Singkat cerita itu cerita yang dipendekin, bukan ditambah paragraf buat side story. Dia cuma menjelaskan sampai di situ dan dia tidak mau menjelaskan lebihnya karena dia masih ketakutan. Yang lain pun masih seperti terheran-heran karena yang lain tidak merasa apa-apa dan yang merasa cuma kami bertiga, Tia dan Dila. Aku, Tia dan Dila. Setelah cerita, kita pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Nah, di sini poin pentingnya. Nah, kayaknya kita harus memulai untuk membaca cerita dari bawah deh. Nah, di sini poin pentingnya. Oke. Waktu kemarin saya tanya ke Tia tentang hal yang terjadi di gunung waktu itu, dia membenarkan apa yang saya bilang bahwa saya ditempeli makhluk di sana dan itu adalah cewek, tinggi, ciri-ciri yang lain saya lupa tapi dia bilang akan menggambarnya. Jadi saya masih menunggu. Nah, dia bilang lah dari alasan kenapa aku ditempelin. Penjelasan, waktu di Batu Singa saya melakukan sebuah kesalahan, tapi sebenarnya penghuni di situlah yang salah sangka. Nah, penghuni di situ memberikan saya pelajaran dengan cara dia minta gendong. Waktu saya turun dia nempelin saya, kata Tia di jembatan sebelum pos 1 dan seperti tahu. Maaf apabila banyak salah kata dan urutan yang mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh, oke. Dia langsung minta maaf, jadi dimaafin. Balikin nih dunia. A few moments later. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya atas emailnya. Gue paham. Oke, coba gue bersingkat ya, Jadi singkatnya apa, Bang? Jadi singkatnya, ternyata horornya disingkatnya dan halo. Jadi gue punya cerita. Jadi di tahun 2021 gue itu sempat naik gunung. Gue naik gunung bareng 10 temen gue lah gitu. Terus waktu itu kan emang awal-awal kenal internet kan. Terus tiba-tiba gue kenal nama orang online aja gitu. Terus gue kayak ketemu sama 2 orang random, kayak 2 orang cewek yang gue nggak tahu siapa. Tapi kayak gue kan basa-basi gitu kan, ngajakin kayak yang naik gunung yuk, mau nggak gitu. Dua-duanya mau ya. Akhirnya gue naik gunung gitu. Thank you. Terus singkat cerita, jadilah nih kami naik gunung bersebelas ya kan. Adalah teman-teman gue. Nah, kami bersebelas ini itu nyewa barang dulu gitu. Jadi ada penyewaan barang yang perlu gue ambil. Terus
habis ngambil barang-barang yang gue sewa ini, kami semua memutuskan untuk saling ketemu di base camp. Di base camp ini sebenarnya tuh kayak ada yang aneh gitu. Soalnya kayak keadaan tuh memaksa kami untuk jangan naik gunung ini waktu itu. Soalnya waktu gua tanya sama orang yang di atas, base campnya di mana ya Pak? Bapak ini bilang di bawah, tapi ketika gua ke bawah, bapak yang gua tanya jawabnya base campnya di atas. Jadi kayak kami tuh kayak mau disasarin atau gimana nggak paham gitu. Tapi kayak akhirnya waktu itu dapat sinyal, terus gue nelpon teman gua gitu. Jin Grogu baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Nah singkatnya, serem anjir cuma cerita doang auk capek. Singkatnya, kami bertemulah tuh di base camp. Terus gue 11 orang naik ke gunung. Mulailah tuh dari pos 1, terus pos 2. Terus dari pos 2 itu kayak ada percabangan jalan gitu. Terus gue sempat inget kayak di base camp tuh sempat ada yang ngasih tahu kalau ketemu percabangan jalan pilih yang nanjak gitu. Nah di situ gue juga ketemu sama ini, ada orang lagi nyari babi. Jadi kayak ada orang lagi berburu babi gitu. Terus orang ini bilang ke gue kayak nanti kalau mau camping jangan di pos 3 soalnya pos 3 penuh gitu. Gue kayak oh iya gitu. Terus gue naik ke pos 3 dan emang penuh. Ketika nyampe di pos 3 itu orang udah banyak gitu, tapi tetap masih ada sisa spot kayak untuk 4 tenda yang bisa kami dirikan. Akhirnya kami diriin tenda di situ. Terus bermalam lah. Terus ya singkat cerita kami naik ke atas gunung, udah nyampe di puncak. Terus tiba-tiba ketemu sama hal-hal tidak mengenakan gitu. Kayak masa tiba-tiba ada alat kontrasepsi di gunung? Aneh banget gitu. Itu kayak masnya Helmi ngasih tahu gua kayak, ini ada ini di gunung gitu. Nah, ketika lagi nunjuk-nunjuk alat kontrasepsi ini, terus gua ngeliat ada sesajen. Terus gua tunjuk-tunjuk gitu. Gua nggak tahu kalau itu nggak boleh. Tiba-tiba, singkatnya nih, setelah gua foto-foto segala macam, singkat cerita, gua turun ke bawah, terus mulai kerasa ada sesuatu yang aneh gitu. Kayak berat banget badan gue, kayak seberat itu. Kaki gue sakit men sampean. Tapi gue tetap berhasil turun ke bawah sampai di pos 3. Di pos 3 gue sama teman-teman gue. Nah yang anehnya adalah Nah singkatnya si pemeran utama kita ketempelan. Terus salah satu dari 2 cewek itu melihat sesuatu di pohon. Ketika turun di bawah, dia dipijitin sama bapak-bapak. Bapak-bapaknya gue gak tahu siapa, tapi bapak-bapaknya ini kayaknya punya kekuatan gitu untuk menghilangkan ketempelan-ketempelannya. Terus setannya dibalikin kayaknya ke sana. Terus yang ceweknya tadi katanya pengen gambar si setan itu. Ya gitu lah. Mungkin dia tuh sebenarnya berusaha untuk untuk merunutkan sesuatunya supaya kita semua paham gitu. Tapi nextnya kalau bisa tolong di yang penting-penting aja ya. Maksudnya kayak dimasukkan yang sekiranya menarik atau gimana ya ngasih taunya ya. Maksudnya ada paragraf sih itu yang penting. Buat gue ya ada paragraf ya. Sembari bermain game online dengan temanku, si Brosot di tengah permainan tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata si Jupri. Saya pun segera menjawab telepon. Halo. Oh pecok, ganggu orang lagi mabar aja lu. Sebentar kampret, kamu lagi di rumah apa di toko? Toko cok. Kalau pulang mampir ke rumah ya, melekan, nungguin anak aku. Lah, lahiran kapan Jup? Laki apa cewek? Laki. Tadi habis asar, nanti kesini ya. Alhamdulillah. Syukur kalau selamat semua mah. Ya udah oke, nanti tuku totop apa sih? Nanti tutup toko. Alah. Tuku totop. Tunggu kiris tinggi. Tunggu. Artinya apa Bang Andri? Artinya ancol. Tuku totop. Brosot tancap gas agak kenceng, takutnya hujan deres.
Sampai pas bentar lagi nyampe di rumah Jupri, tiba-tiba motor kayak ngelewatin gajulukan lumayan dalam. Wah! Saya sama Brosot kaget. Kepala motor sampai copot saking kerasnya. Gokil, kepala motornya copot diganti sama kepala charger Xiaomi. Cuaca masih gerimis bersamaan dengan kilapan petir tanpa bunyi. Saya sama Brosot membantu menerangi dengan lampu flash HP si Jupri yang sedang memasang lampu. Kamu gila ya? Masa ngubur ari-ari dekat pohon-pohon bambu? Ucap si Brosot sambil melihat kuburan ari-ari yang ditutupi keranjang. Gak lama ibunya Jupri datang sambil bawa terpal buat nutup kuburan ari-ari supaya nggak kehujanan. Dan akhirnya semuanya beres. Kami bertiga pun kembali ke teras rumah dan ternyata bahwa bapak itu udah pada pulang. Mungkin karena kedinginan, perlu kelonan. Nah, karena kondisi rumah sudah sepi, akhirnya Jupri pun meminta agar kita berdua tidak pulang, buat nemenin dia sampai pagi. Sampai kami dibuatkan kopi, dibeliin rokok sama si Jupri bermaksud merayu kami. Seai lu Jup. Kami pun mengiyakan. Untuk menghilangkan kantuk, kita bertiga mabar game online. Ketika baru login, tiba-tiba duar! Petir menyampar dengan kilapan yang terang dengan suara yang keras diiringi hujan yang makin deras. Si Jupri langsung nengok anaknya di dalam. Untungnya si bayi cuma mengerengek sedikit, mungkin karena kaget. Gak kerasa jam menunjukkan pukul 12 malam. Hujan udah agak reda, tapi kami masih melanjutkan bermain game. Login terus, sampai Mythic Honor Glory mantap-mantap. Meskipun badan menggigil kedinginan, sampai beberapa saat kemudian si bayi tiba-tiba merengek nangis kejer gak tahu kenapa. Bang, aku baru tahu laki aku si Lenso ternyata ODGJ, orang dengan gaji Jogja. Saya sudah pernah mendengar jeruk situ. Gak berselang lama terdengar suara istri Jupri manggil, Mas, sini. Oh, Jupri langsung masuk kamar. Ada apa, Dek? Ibunya Jupri langsung mengambil bayinya dari tangan Jupri dan langsung memeluknya. Kayak ada suara ngas-ngus napas entok di belakang rumah. Oh, ucap istrinya Jupri dengan ekspresi setengah panik. Kita semua diam buat memastikan suara tersebut. Gak ada, Jup. Wah. Dan ternyata benar, ada suara yang mencurigakan. Si Jupri langsung masuk kamar untuk mengambil golok. Temenin aku, Raf. Wah. Saya pun mengikuti Jupri dari belakang bersama Brosot. Pas sampai belakang rumah, Jupri langsung membacok-bacok rerumputan yang menjadi sumber suara tersebut dengan membabi buta sambil berteriak, gitu kan. Mati kau, nancok mata. Mungkin saking kerasnya teriakan si Jupri, para tetangga pun menanyakan apa yang terjadi. Tapi Jupri tidak menjawab. Mungkin efek emosi sambil mencari-cari di pepohonan bambu. Haikal respect. Tiba-tiba terdengar suara istrinya Jupri menjerit-jerit dan gak lama jeritannya hilang. Kita sontak panik dan berlari menuju kamar Jupri. Setibanya di kamar, jantung spontan Setibanya di kamar, jantung spontan kaget melihat tidak adanya bayi. Di situ ibunya Jupri tergeletak tak sadar, begitupun istrinya Jupri yang sudah tak sadar dalam keadaan bersandar di tembok. Jupri langsung memeluk istrinya sambil menangis kejer sambil teriak-teriak, "Dek, anak kita mana, Dek? Dedek." Waduh. Saya pun langsung berusaha menyadarkan ibunya Jupri, sementara si Brosot mencari-cari ke berbagai sudut rumah sampai dia mencari ke bawah kasur, dapur, sampai kamar mandi sambil membawa senter namun tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba si Brosot manggil saya. Saya pun berjalan ke arahnya. Ternyata si Brosot sedang berdiri setengah condong melirik-lirik halaman belakang. Ada suara bayi. Coba dengerin. Gara-gara singkat. Setelah beberapa detik saya memastikan ternyata benar ada suara bayi merengek pelan agak sayu, tapi kayaknya gak terlalu jauh. Wah, bayinya namanya Haikal aja. Kita berdua sontak lari menuju pohon bambu tersebut. Pas sampai sambil sedikit ngos-ngosan, saya coba menyoroti pohon bambu tersebut. Awalnya tidak menemukan apa-apa. Saya terus mengelilingi pohon bambu itu. Pas sampai di bagian belakang, kita berdua kaget sekaget-kagetnya pas sadar ada sesosok makhluk hitam tiba-tiba muncul dari dalam pohon itu, terbang dan sempat menabrak kita berdua. Aduh, apa itu, Raf?
Makhluk itu seolah melihat ke arah kita sambil kepalanya manggut-manggut gak berhenti seperti seekor entok. Saya yakin seyakin-yakinnya makhluk itu adalah entok jadi-jadian. Si Brosot perlahan mundur, begitupun saya sambil mengawasi makhluk hitam itu. Tapi makhluk itu sepertinya tidak peduli dan perlahan berjalan ke semak-semak sampai akhirnya menghilang. Gak lama kita tersadar ada rengekan bayi dari balik pepohonan bambu. Kita langsung berdiri panik mencari asal suara itu sampai akhirnya ini dia, Raf. Alhamdulillah. Ya elah. Giliran udah bagus. Tadi udah bagus loh itu. Allah, Tuhan parengono sabaran. Kenalin, namaku Afah. Afah, iya. Kisah ini gak akan terlalu panjang kok. Nah, singkatnya, saat aku beranikan buka mata, aku lihat sosok seram itu. Sosok yang menindihi tubuhku dan seperti mengolok-ngolokku. Sebuah sosok dengan kulit pucat, mata kemerahan, telinga panjang, dan kepala gundul. Dia tertawa dan menampakkan giginya yang tajam-tajam. Saat itu, badanku sama sekali gak bisa gerak. Tapi aku bisa menutup mataku. Aku harap ini cuma mimpi. Makanya aku terus buka tutup mataku saat itu. Tapi di mimpi itu sosok gundulnya tuh mirip Tuyul di film Tuyul dan Mbak Yul. Mereka ada dua. Ada kentung sama kentang. Ada kentang sama kentung. Ketang ding dang ding dang ding dong. Kara sabar ya Kak, punya 2 bayi tak terbacot Aikal anjing. Gue bantai lu Kal. Adik saya pernah dilempar kunci Inggris sama setan. Soalnya setannya kesel. This is no England. This is Indonesia. No England, no USA.